Ini maksud Babe diperkirakan hari H perangnya. Iya. Akan terjadi Pada antara Lebaran Idul Fitri dan Lebaran Haji. perang nih dunia. Perang. Jadi ini perkiraannya. Nah sekarang seperti biasa, taktik yang digunakan adalah pengepungan dulu. Ini kan pengepungan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua. Balik lagi bersama gue Vasco Rusemi di Macan Idealis. Hari ini gue mau diskusi sama Babe mengenai video sebelumnya yang kita tayangin, Be. Mengenai pertarungan atau bisa dibilang perang nih, Be. Babe kan sampaikan ini perang ini pasti akan terjadi. Perang asimetris antara Amerika dan Cina. Nah, Be, ini banyak sekali teman-teman yang minta untuk mendalami lagi yang apa Babe bahas kemarin itu, Be. Bisa nggak Babe lebih pertajam lagi seperti apa maksudnya nih, Be? Iya. Yang pertama dulu masalah istilah ya. Iya. Yang saya menggunakan istilah simetris dan asimetris di dalam rangka prakira ya, bukan ramalan, prakira. Perkiraan perang di belahan dunia sebelah timur ya, antara Amerika dan Cina, itu tidak sama motivasinya, tidak paralel alasannya dengan perakiraan perang antara Iran dengan Israel. Tidak sama perkiraannya dengan Iran dan Israel. Ya, dengan perkiraan akan adanya perang Iran dan Israel, nggak sama dengan perang antara Amerika dan Cina. Iya. Tapi kan Babe bilang kemarin sebelumnya ini akan bersamaan. Iya, dalam time frame yang sama, tapi asimetris. Asimetris saya gunakan di sini. Bukan asimetris dalam arti lawan dari perang konvensional. Karena ada perang asimetris, ada perang konvensional. Ini keduanya tetap perang konvensional. Ya kan? Senjata. Iya. Tetapi bukan saya mengatakan asimetris dalam arti lawan perang konvensional. Asimetris dalam arti ini tidak sama keduanya ini. Tapi time frame-nya mungkin ketemu. Yang mereka pakai nanti itu mengenai istilah itu. Yang keduanya pertanyaan tentang motif, alasan atau istilah standarnya kasus belli. Nah itu Be, kasus belli. Kasus bellinya kemarin sudah saya singgung, tapi belum terlalu mendasar kan. Kita singgung soal internasionalisasi Spratly, kemerdekaan Hong Kong ya kan, dan persatuan Korea Utara. Tetapi ada lagi kasus belli yang lebih mendasar, ya kan? Yang lebih mendasar adalah masalah obor. One Belt, One Road. Itu masalah dasarnya. Itu yang kasus mendasar. Belli ini. Iya. Bapak bisa nggak perjelaskan kasus belli ini apa maksudnya, Be? Kasus belli kenapa orang berperang? Seperti misalnya Perang Dunia ke-1, kasus bellinya adalah penembakan Pangeran Austria di Sarajevo. Itu membuat terjadinya Perang Dunia ke-1 kan. Itu kasus belli namanya. Jadi ini kasus bellinya yang paling mendasar adalah rencana Cina mau membangun obor One Belt, One Road dari Beijing, Moskwa dan Eropa. Itu akan mengganggu benar kepentingan utamanya, kepentingan Amerika Serikat. Kalau obor itu dibiarkan. Kalau obor itu terus berjalan. Ya kan. Tapi kalau dikatakan itu adalah reinkarnasi, let's say, dari Silk Road, saya kira enggak, karena Silk Road itu klaim Cina saja. Karena sebenarnya itu istilah aslinya Road to Samarkand. Road to Samarkand. Karena tekstil itu Samarkand. Bukan jalur sutra Cina. Itu aslinya Road to Samarkand. Samarkand. Jadi ini obor ini sesuatu yang baru lah, nggak ada kait-mengait dengan Silk Road yang kagak ada juga tuh barang kan gitu. Jadi Jadi menurut Babe, obor inilah pemicu permasalahan. Pemicu utama. Nah, jadi kan tapi kan gini, Be. Di Indonesia sendiri kan kebijakan pemerintah katanya obor itu akan terus dijalankan. Berarti keberpihakan kita sudah jelas dong di mana? Iya, itu nanti kita bahas ya. Posisi Indonesia. Jadi ini yang yang pemicu utama, ya kan. Lalu sebenarnya
apa sih taktik berperang? Kita belum singgung dulu soal Israel dan Persia ya, dengan Iran ya. Kita kesini dulu, taktik yang digunakan itu apa sebenarnya di dalam peperangan ini. Perakiraan saya, ini display atau Vlagvertoon dalam istilah Belandanya, yang terjadi di Laut Cina Selatan, pameran bendera kalau dalam istilah yang standar. Pameran bendera atau Vlagvertoon yang terjadi ini di apa namanya di Laut Cina Selatan kan. Seluruh kekuatan-kekuatan ini adalah sebenarnya pengepungan. Saat ini? Iya. Jadi saat ini sudah ada pengepungan? Pengepungan. Untuk Cina? Untuk Cina kan makin lama Amerika akan makin banyak mengerahkan kapal-kapal perangnya, kapal induknya ke sana. Alutistanya? Laut itu lintas perdagangan laut tidak akan lewat situ. Ya kan? Iya. Tujuannya apa? Sebenarnya tujuannya apa sih, Be? Ini taktik perang. Taktik perangnya begitu. Taktik perang pengepungan. Itu sangat klasik ya, seperti bagaimana Ottoman mengepung Konstantinopel. Itu kan berhari-hari. Menghadang jalur dagangnya Cina dulu sekarang. Bukan soal Cina, ini soal Konstantinopel dulu. Kita buat perbandingan. Kenapa ada Vlagvertoon, ada pameran bendera yang sekarang ini kan sudah hampir 2 minggu ya. Pameran bendera? Ya, itu istilahnya. Karena kan ini sekarang udah hampir jalan 2 minggu. Kan? Kayaknya lebih kayaknya, Be, ya? Bisa lebih, karena dia diperkirakan hari H itu terjadi antara Lebaran Idul Fitri sampai dengan Lebaran Haji. Ini maksud Babe diperkirakan hari H perangnya? Iya. Akan terjadi pada antara Lebaran Idul Fitri dan Lebaran Haji. Perang nih dunia. Perang. Jadi ini perkiraannya. Nah sekarang seperti biasa, taktik yang digunakan adalah pengepungan dulu. Ini kan pengepungan. Mengepung jalur dagangnya? Iya, akibatnya kepada jalur dagang tersumbat. Oh, jadi benar-betul mengepung secara harfiah ini, dikepung ini sekarang. Seperti yang saya tadi cerita tentang pengepungan Ottoman terhadap Istanbul. Itu berhari-hari, berminggu-minggu. Dan setiap hari Panglima Perang itu berpidato. Hari ini honor naik. Besok begitu juga, jadi honor naik terus. Ya kan? Ya kan? Tetap kota Istanbul itu tertutup. Tiba-tiba satu pintu terbuka. Dia nggak tahan lapar mau cari makanan. Karena persediaan makanan udah habis. Dari pintu yang sekecil itu masuk seluruh tentara Ottoman. Itu pengepungan. Jadi Irak juga pada tahun 95 diembargo. Embargo kan artinya pengepungan juga. Ya kan? Diembargo Irak. Nah, yang sekarang ini pengepungan yang terjadi. Dan sebenarnya saya dalam soal perang ini kan kita bisa memperkirakan kemampuan militer masing-masing ya. Perbandingannya Cina itu model bentuk senjata atau kendaraan lapis bajanya canggih-canggih semuanya. Tapi materialnya rendah. Materialnya barang Cina deh misalnya plat kayak mobil kan seng platnya ya. Seng platnya. Seng platnya itu kalau mobil zaman dulu kan bisa 10 ya. Paling rendah 8. Kalau sekarang kan di bawah itu seng platnya kan. Ya intinya ini barang Cina lah gitu, Be. Orang udah tahu lah barang Cina tuh kayak gimana kan, Be. Enggak, dia sebenarnya kelupaan. Dia pikir-pikir dia lagi bikin ponsel. Bikin ponsel kan begitu. Ini padahal dia bikin alutsista untuk kepentingan dia sendiri. Jadi materialnya tidak berkualitas tinggi. Karena memang kan industri baja sudah dikontrol oleh Amerika Serikat. Nggak akan diperdagangkan baja kualitas perang. Itu saya sudah parah ya. Saya mohon maaf. Baja kualitas ponsel aja diperdagangkan. Iya, ponsel. Saya mohon maaf ya dengan saudara-saudara yang penggemar kekuatan militer Cina ya kan, kita hormati saja ya kan. Jadi setelah pengepungan ini akan terjadi gempuran. Itu saya sudah. Dan Indonesia akan terkena dampaknya. Sebelum dengan adanya obor nanti kita fasilitasi? Iya, obor
apa nanti lewat sini. Oke. Ya kan, nanti mungkin obor yang lewat sini tuh yang jalur ke Australia. Iya. Jalur Australia lihat sini mungkin ya. Iya. Sekarang yang jadi perhatian Amerika adalah obor jalur China, Moskwa, Eropa. Itu dulu ya kan. Jadi kalau itu terjadi peperangan ya kan, memang kalau mau terjadi gempuran itu 7 hari kalau perang sekarang, perang modern sekarang. Setelah 7 hari nggak ada lagi sasaran tembak. Oke, udah rata semua. Udah rata. Dan lalu berapa sorti bombardemen itu akan dilakukan. Sorti itu sebuah misi penerbangan. Misi penerbangan yang membawa bom itu satu sorti. Berapa ribu sorti yang akan bombardemen yang akan dilakukan. Itu berat. Tentu sasaran-sasaran strategis. Nah, bagaimanapun juga itu membawa akibat. Jalur dagang terhadap jalur dagang. Apalagi kalau terjadi perang Israel dengan Iran, bersamaan. itu kan bersamaan time frame-nya ya. Itu kan jadi dua belahan Semua dunia. jalur dunia ini terkepung berarti ya dengan jalur perang ya. Iya, kita mau dagang lewat mana? Jangan-jangan ini memang diskenariokan untuk bersamaan ini, Be. Wah, saya nggak tahu. Mungkin juga. Biar lumpuh dulu dunia jadi kayak gini. Mendingan kita bilang kebetulan. Kebetulan? Lebih aman. Iya, biar nggak konspirasi jadi. Ya kan sekarang kita mau dagang. Iya kan. Taruhlah dagang kelapa sawit. Masa mau lewat Pasifik? Ya kan, masuk Latin Amerika, rugi. Udah rugi dong, habis di ongkos. Iya. Nah itu berarti impor segala ntar tertutup tuh, Be. Itulah, itu diskusi kita belum mengarah ke sana. Itu yang saya heran, kita masih diskusi corona, PSBB sampai kapan, ya kan? Diulur-ulur terus sampai seorang kawan kesel, ini mungkin berakhirnya 2070 ya kan, ada tuh di YouTube kita lihat kan, seorang kawan itu terus diskusi ya kan, bagaimana dengan orang yang nggak pakai masker, ya kan, denda kan begitu atau nggak denda, oke lah ya, tapi ini ya bicarakan lah ya kan, karena ini akan bersamaan time frame-nya. Kita lihat sekarang di daerah Iran dan Israel. Baru-baru ini Iran latihan perang, yang dia tembak kapalnya sendiri. Diketawain di sini. Oh, ya kan? Masa kapal sendiri ditembak? Ya kalau latihan memang yang ditembak kapal sendiri, masa kapal orang. Masa kapal lo? Oh, diejek-ejek lah, diolok-olok lah Iran. Nah, masa salah nembak kapal sendiri tembak, kan itu nggak ada awaknya, ya kan? Tapi lihat koordinatnya dong. Lihat koordinat tembakan itu, kan itu kalau ditarik garis ya dari kapal Iran yang dia tembak sendiri dalam rangka latihan, itu garisnya kan kena tembok ratapan. Israel. Iya. Lihat koordinatnya dong, jangan lihat kapal sendiri ditembak, salah tembak kali itu. Enggak lah, zaman sekarang nggak ada salah tembak. Orang nyinyir aja, Be. Nggak ada salah tembak. Jadi ini Iran Israel itu berpotensi ya, karena ini perang historical war. Karena ini musuh bebuyutan. Ini bisa jadi melibatkan negara-negara yang native. Misalnya Suriah ya, Bashar Assad dan ayahnya Hafez Assad itu kan berasal dari Suryani, orang asli Suriah yang kita katakan Syria, kan orang membacanya Suriah di sana, itu Suryani. Kemudian kita bicara tentang kemungkinan Mesir. Mesir kan Al-Sisi itu Egypt ya, orang Egypt itu native. Kemudian kita bicara dengan kemungkinan Irak, ya kan? Irak itu jangan salah ya, Syiah dan Sunni itu hampir paruh-paruh, ya kan? Itu akan terjadi. Kalau Iran dengan Israel pecah perang di situ, jalur perdagangan Timur Tengah terkunci. Otomatis juga jalan ke Eropa. Ini kan hubungannya dengan siapa yang membuat grand design war ini, perperangan ini, Be?
kalau Babe sampaikan kemarin itu kan ada bicara City of London. Enggak, dia enggak. Ini tidak ada permainan ini. Enggak ada. Dia kalau merangin Arab dia oke. Oke. Ya kan? Oke. Kalau perang kayak begini nanti dia nggak oke. Oke. Dia nggak oke Yang karena dia tuju adalah tetap perang dingin. perang dingin saja. Itu yang tujuan mereka. Kecuali dengan Arab. Kecuali dengan Arab, oke. Negara Arab lu perangin dah gitu kan. Oke. Kan begitu dia. Oke. Kalau di tempat Dia lain, mendukung Amerika untuk terus perangin negara-negara Arab gitu. sepertinya begitu apa yang terjadi Selama ini. selama ini, Iya. ya kan, bagaimana kehancuran Suriah, Libya, Iya. Yemen, Iya. ya kan, Untuk menguasai minyaknya. cita-citanya, ya kan. Nah, nah, yang sekarang akibat dari perang itu ya kayak tadi disebut soal minyak, ya akan menjadi serius karena Amerika kan memborong minyak terus pas harganya minus hancur. Ya kan? Iya. Borong minyak terus. Iya. Nah, kita bisa kesulitan. Jadi nggak perlu PSBB lagi, jalanan sepi karena nggak ada bensin. Nggak usah didenda. Orang nggak usah didenda 250.000. Dia nggak mau keluar. Mau naik apa? Ya kan? Iya. Itu kok nggak prepare. Iya. Hal seperti ini. Hal ini penting banget ya sebenarnya ya. Mesti kita diskusi, kita bahas nih Be ya. Memang kayak di Macan Idalis sendiri kan Babe selalu ungkap. Biasanya Babe itu sering ungkap di awal biasanya. Baru orang mulai buat turunan pembahasannya. Gitu kan Be ya. Ini menarik apa yang Babe sampaikan ini guys. Jadi ini hal serius yang harus kita diskusikan. Jadi kita nggak melulu membicarakan mengenai corona. Tapi Babe selalu dari awal gue inget banget guys. Babe sampaikan what the next, apa selanjutnya. Yes, jadi kita, saya itu respect ya. Saya terima WA dari seorang aktivis buruh, ya kan. Oke. Dia mengatakan dia menyediakan 2.500 batang singkong mentega. Itu kan kualitas terbaik. Oke. Silahkan Singkong mentega. orang yang berminat ngambil ke rumah dia. Oke. Ya kan? Iya. Atau diantar, tapi diantar tentu ada delivery, kosnya. yeah. Kalau memang lagi kagak ada uang, dia akan kirim. Oke. Kata ini aktivis. Yeah. Saya tercenung baca WA dia banyak sekali kirim WA ke saya. Yeah. Tapi kali ini saya tercenung. Maju pemikirannya Be. Apa dia paham? Kenapa dia udah bicara singkong? Iya. Dia bilang saya sedia 2.500 batang. Oke. Ya Allah, 2.500 batang kalau ditanam sekarang 3 bulan lagi Pas kan, tuh. Pas. Pas tuh Be ya. ini namanya pemikiran walaupun barangkali dia tidak niatkan. Iya. Untuk menghadapi perang Cina Amerika Israel Iran. Iya. Dia nggak niatkan itu. Iya, Hanya dia ingin bersedekah di dalam bulan Ramadan kan Iya. begitu. Iya. Tapi saya melihat dimensi yang lain. Iya. Wah, ini pikirannya maju. Maju. Wah, ini sejalan nih. Wah, jangan-jangan bener nih. Iya. Nah, ini persiapan itu diperlukan. Harus menghitung itu bagaimana tidak ada Saudi tidak menerima tamu-tamu haji kan. Iya. Tahun ini itu harus dipikirkan kenapa. Stop umroh dulu sekarang ini Be ya. Iya, umroh juga enggak kan. Iya. Itu kenapa. Iya. Jadi marilah coba luangkan waktu untuk pikirkan itu serius yang terjadi di Laut Cina Selatan dan juga yang terjadi dengan Iran versus Israel. Ya, itu kembali lagi Be, di mana posisi Indonesia sebenarnya untuk memperjelasnya? aduh, ya kan, kalau empirik kayaknya Indonesia miring-miring ke Cina kan. Iya. COVID-19 yang didakwa berasal dari Cina, Iya. itu kan digugat ke Mahkamah Internasional oleh 46 negara. Iya. Indonesia Kita kagak nggak ngikut ikut sama sekali. ya Oke. kan. Ada obor ya kan, padahal tuh obor belum nyala, ya kan kita udah joget, asik loh obor. Padahal perang ini kalau kejadian disulut oleh obor kan. Iya, tapi gini Be. Oke, Bapak bilang tadi kemungkinan besar Indonesia akan lebih condong ke Cina gitu kan, kemungkinan besar. Nah, pertarungan perang ini yang analisa kita tuh nggak nyampe 2 minggu Be ya, paling sekitar seminggu Bapak bilang tadi ya. Iya. Siapa yang akan menang menurut Babe? Ya Amerika. Karena peralatan dan alutsistanya mereka. Iya, saya menyaksikan bagaimana strategi dan taktik dia berperang kok. Oke. Saya menyaksikan sendiri, ini laporan saya peperangan di Irak. Ini kapan nih Be? Itu tahun 95. Saya kan ada di sana. Benarkah Saddam jatuh 6 bulan lagi? Iya.
Ini tulisan-tulisan Babe di koran Jayakarta. Zaman dulu ya? Zaman dulu saya tulis Wow. itu laporan saya. Jadi saya menyaksikan perang. 1965. Ya kan? Oh, oke. Kita kalau mau Babe jadi lengkap nih, Be. Babe clipping ini, Be ya? Iya. Oke. Kalau kita mau jadi komentator sepak bola, kita kan mesti pernah main bola. Kalau kagak pernah main bola, bagaimana jadi komentator sepak bola? Kan gitu. Iya. Saya Wah, ini keren nih, guys. Ini bukan bacaan Babe nih. Ini prediksi-prediksi Babe mengenai Saddam Hussein akan jatuh 6 bulan lagi. Ini menarik nih. Ini diskusinya jadi analisa Babe yang kita pertajam kan dengan video sebelumnya. Iya. Babe sudah sering lakukan ini. Jadi intinya saya sudah mengalami perang yang sejati, bahkan saya hampir mati karena hotel di mana saya bermalam, Al-Rashid Hotel di Baghdad, dihajar dengan tomahawk. Oke. Babe udah pernah ceritakan di video Saya sebelumnya. sudah pernah ceritakan di video yang lain. Iya. Saya menyaksikan apa itu perang, itu saya saksikan. Iya. Begitu. Iya. Yang sama Ibu Rahmawati Soekarno Putri. Oke. Nah, ini yang saya kira yang saya sedikit prihatin ya. Kok di sini nggak ada Ya. reaksi, ya kan? Pakar-pakar tidak bicara, kan begitu kan? Mengenai masalah yang sangat penting yang di depan mata kita sekarang. Iya, iya, iya. Ya, jadi- Amerika tidak main-main, saya katakan. Iya. Dulu waktu dia embargo Irak, kan banyak orang tidak menyangka Amerika akan menyerang Irak seperti itu. Oke. Berapa ribu sorti itu bombardemen yang dilakukan terhadap Irak. Oke. Gitu kan? Kalau gini, Be, kan analisa Babe ini kan perperangan ini pasti akan terjadi karena tidak akan ketemu titik temunya. Nggak ada. Karena apapun itu kan yang namanya Trump ini kan bisnismen aja, Be. Iya. Bisnismen dia. Iya. Asal ya udah sama-sama untung jalan itu barangnya kan. Iya. Tapi ini tidak mungkin akan ketemu karena proyeksinya dia obor ini akan mau dibatalkan sama Amerika. Iya. Dia membatalkan. Dan Cina nggak akan mungkin membatalkan obor. Cina atas inisiatifnya sendiri nggak akan Iya. mungkin. Saya nggak tahu kalau begitu hari pertama, hari kedua, hari ketiganya udah ada perundingan, kan kita nggak tahu. Oke, oke. Ya. Kita nggak tahu, bisa saja itu terjadi. Iya, Lantas siapa yang mau menengahi? Mm-mm. Saya kira Putin nggak mau menengahi. Non-blok? Siapa? Non-blok? Non-blok. Ya, kalau yang menengahi itu begini. Menengahi itu orang yang lebih Lebih kuat lah gitu, Be. kuat. Iya, iya. Nah, ini siapa? Yang perang Amerika sendiri sih. Iya, iya, iya. Jadi mau minta siapa menengahi? Iya, 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 iya. Kan begitu. Iya, iya, iya. Ya, teman-teman semua, jadi ini perlu kita diskusikan lagi sebenarnya yang Babe sampaikan ini penting, men. Jadi kita jangan lagi terus membahas hal-hal yang itu terus, PSBB, Corona yang seperti ini terus gitu loh. Halnya ini dalam waktu dekat nggak jauh lagi loh, Be, ini, Be. Nggak lama. Nggak jauh lagi loh, Be. Kalau prediksi Babe itu antara Idul Fitri sampai Idul Adha itu kan Iya. sekitar berapa bulan lagi tuh kan? Iya. Akan terjadi perang besar di dunia ini. Pertarungan yang secara asimetris terjadi tuh, Be. Asimetris dalam pengertian perang di kedua tempat ini dengan motivasi yang berbeda. Iya. Kan gitu. Di dua tempat dengan motivasi yang berbeda. Entah ada siapa yang mau menskenariokan di belakang itu. Wow, itu amat sulit ya. Kalau mau dikembalikan kepada City of London, saya kira enggak lah. Iya, iya, Dia iya, enggak. iya, 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 iya. Mungkin di dalam belahan Iran versus Israel, mungkin dia akan turun tangan di situ. Oke. Mungkin. Tapi dia mau pakai negara mana? Oke. Ini Kan banyak. susah. Jadi saya jadi makin liar pemikiran saya ini, Be. Ini orang-orang Cina udah makin banyak di sini yang datang dari luar, ya kan, Be? Lu balas aja di bawah deh, terus di komentar. Terus di komentar ini penting banget, guys. Perlu kita bahas lagi karena Babe, analisa Babe, prediksi Babe ini biasanya terjadi. Ya apapun itu kita perlu gue sebagai politisi muda pun perlu diskusi dengan beliau karena beliau mempunyai pandangan dan data yang mungkin lebih lengkap gitu loh. Dan biasanya kemungkinan yang terjadi itu biasanya klop karena pengalaman jam terbang beliau selama hidup ini. Be, ini penting, Be. Mungkin teman-teman semua ini perlu mengalihkan perhatiannya apa yang harus kita lakukan setelah ini gitu kan, Be? Iya. Ya. Betul, itulah. Oke, teman-teman, jangan lupa kalau memang video ini bermanfaat, sebarkan dan like videonya. Sebarkan video ini agar kita semua waspada dengan kejadian yang akan terjadi di dunia ini dalam waktu dekat. Kita harus sebarkan video ini bukan untuk membuat panik, tapi untuk membuat kita semua waspada dan apa yang harus kita pikirkan selanjutnya. Jangan lupa like dan share videonya, subscribe channelnya biar lo terus update di Macan Idealis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.